Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Semuanya boleh mempersiapkan alat belajarnya dan mempersiapkan dirinya untuk memulai pelajaran pada hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami, anak-anak Tuhan yang akan memulai pelajaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan materi kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang HAM atau hak asasi manusia. Adapun bahan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Yang pertama kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Nah, pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Nah, selanjutnya hak asasi manusia itu juga adalah hak dasar semua orang tanpa terkecuali. Artinya di sini bahwa setiap orang itu yang bekerja pada bidangnya masing-masing memiliki hak sebagai manusia. Nah, seringkali memang orang lupa bahwa aparat hukum seperti polisi dan tentara juga memiliki hak sebagai manusia. Nah, sering kita menyaksikan bahwa banyak terjadi perkelahian, ada demonstrasi dengan cara yang kekerasan. Tapi itu adalah hal yang tidak wajar untuk kita lakukan sebagai anak didik. Selanjutnya, hak asasi manusia atau biasa disingkat dengan HAM yang merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia makhluk ciptaan Allah. Hak asasi ini adalah hak yang paling mendasar, hak untuk hidup. Nah, di sini kita mengetahui bahwa hanya Tuhanlah yang pemberi kehidupan dan Dia juga lah yang berhak mengambil kehidupan. Artinya Tuhan pemberi kehidupan, maka Tuhan juga lah yang berhak mengambil seluruh kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bahwa di dalam hak asasi manusia itu ada beberapa sifat, yaitu bersifat fundamental dan universal. Apa sih fundamental dan universal itu? Nah, fundamental adalah hak asasi manusia yang telah ada pada diri manusia sejak dalam kandungan sampai dia mati. Hak ini akan menjadi harkat dan martabat kita. Jadi, mulai kita dalam kandungan, hak asasi ini sudah ada. Nah, universal itu apa? Universal adalah bahwa hak asasi manusia ini berlaku bagi manusia seluruh dunia tanpa membedakan usia, jenis kelamin, suku, bangsa, etnis, agama, dan lainnya. Manusia ini tidak hanya diciptakan sebagai makhluk individu, melainkan kita juga sebagai makhluk sosial. Nah, oleh karena itu, hak asasi manusia ini diwujudkan untuk menghidupi kita supaya kita itu hidup rukun
di dalam Mazmur 133 juga mengatakan bahwa kita itu harus menjadi manusia atau ciptaan Tuhan yang hidup rukun dengan sesama kita. Nah, hak asasi manusia itu juga mencakup menjadi beberapa hal, yaitu pertama, hak asasi manusia sebagai warga negara. Yang kedua, hak asasi manusia menjadi politik. Yang ketiga, hak ekonomi. Yang keempat itu hak golongan minoritas. Nah, yang terakhir kita akan membahas bahwa kedaulatan Allah yang universal itu juga menyangkut menjadi hak asasi manusia. Nah, kita ketahui bahwa Allah berdaulat atas manusia. Hak asasi manusia bersumber dari Allah. Melanggar HAM berarti melanggar ketentuan Allah. Jadi, jika kita melanggar HAM, itu artinya juga kita melanggar peraturan dari Allah. Nah, tidak ada satu lembaga pun atau satu orang pun termasuk negara berwenang membatalkan atau mengurangi hak-hak tersebut kecuali Allah itu sendiri. Jadi setiap peraturan-peraturan yang ada tidak boleh ada yang melanggar, karena itu juga melanggar perintah Allah. Nah, kedaulatan Allah juga mencakup hal-hal yang bisa. Nah, jadi setelah kita mempelajari tentang hak asasi manusia ini, mengajarkan supaya kita hidup lebih disiplin lagi, bahwa peraturan-peraturan dari negara ini itu juga sama seperti peraturan-peraturan kepada Allah. Kita tidak boleh melanggarnya. Nah, jadi mari kita belajar supaya hidup lebih disiplin lagi. Jika kita hidup disiplin, tidak melanggar setiap aturan yang ada, maka semua untuk kebaikan kita. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap berusaha supaya bisa mendisiplinkan diri. Yesus memberkati. Shalom.